Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 AKL kelompok 5 akan memaparkan materi hasil kerjasama kami dalam mata pelajaran ekonomi Islam tentang kegiatan ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Nama saya Sarina Rahman. Nama saya Laude Merida Tununggu. Nama saya Kesha Habibah Ahmad. Nama saya Nisa Putri. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Anjani. Pengertian hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam atau sering disebut fikih muamalah adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan dan fungsi hukum ekonomi Islam ada 3, yaitu yang pertama ada keadilan, yang kedua kesejahteraan, dan yang terakhir kemanfaatan. Fungsi hukum ekonomi Islam ada 3 juga. Yang pertama pedoman aktivitas ekonomi, yang kedua penjaga keadilan, dan yang terakhir pengatur hubungan ekonomi. Yang ketiga, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam seperti halnya hukum Islam lainnya bersumber dari beberapa sumber utama yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang keempat, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, distribusi dana transaksi. Dana transaksi wajib didistribusikan untuk kegiatan bermanfaat dan halal. Yang kedua, adil. Ekonomi syariah memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, bermoral. Ekonomi syariah diikat oleh akidah, syariah, dan moralitas. Dan yang terakhir, beradab. Ekonomi syariah menjaga keseimbangan mental dan fisik. Pengertian kegiatan jual beli dalam ekonomi Islam. Jual beli atau dalam istilah Arab disebut al-bai merupakan salah satu akad yang paling mendasar dalam Islam. Selanjutnya ada dasar hukum jual beli dalam Islam. Hukum jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jual beli antara lain yaitu Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang berbagai jenis transaksi termasuk jual beli dan menekankan pentingnya keadilan dalam bertransaksi. Jenis-jenis jual beli dalam Islam ada 3, yaitu jual beli kredit. Pembayaran dilakukan secara bertahap. Yang kedua ada jual beli tunai. Pembayaran dilakukan secara langsung setelah transaksi. Yang ketiga ada jual beli salam. Pembelian membayar di muka, namun barang baru akan diserahkan di kemudian hari. Ada tujuan jual beli dalam Islam ada 2, yaitu yang pertama menghidupkan perekonomian. Jual beli merupakan salah satu roda penggerak perekonomian. Yang kedua ada menyebarkan manfaat. Transaksi jual beli diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, pengertian kegiatan utang piutang dalam ekonomi Islam. Utang piutang dalam ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan istilah qard merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua pihak. Prinsip-prinsip utang piutang dalam Islam. Yang pertama, tanpa riba. Dilarang keras menggunakan bunga atau tambahan apapun di atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Yang kedua, tanpa jaminan yang menekan. Jaminan boleh diberikan, namun tidak boleh memberatkan pihak yang berhutang. Yang ketiga, jelas jangka waktu dan jumlahnya, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, baik jumlah hutang maupun jangka waktu pengembalian harus jelas sejak awal. Pengertian kegiatan sewa menyewa dalam ekonomi Islam. Sewa menyewa atau dalam istilah syariah disebut ijarah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik barang, mujir, dan penyewa, mustajir. Dalam akad ini, barang memberikan hak guna atau manfaat atas barang tersebut kepada penyewa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Ciri-ciri ijarah atau sewa menyewa dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada pemindahan hak guna, bukan kepemilikan. Yang dipindahkan dalam ijarah adalah hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adanya imbalan atau ujura. Pihak yang menggunakan barang atau jasa tersebut
wajib membayar imbalan atau ujrah kepada pemiliknya sebagai bentuk kompensasi atas hak guna yang telah diberikan. Yang ketiga, jangka waktu yang jelas. Masa sewa harus ditentukan dengan jelas sejak awal perjanjian. Pengertian kegiatan jasa keuangan dalam ekonomi Islam. Jasa keuangan dalam ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan uang atau aset yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemasyarakatan. Keunggulan jasa keuangan syariah. Yang pertama, sesuai dengan nilai-nilai agama, menjamin ketenangan batin bagi umat muslim. Yang kedua, ada transparan. Semua transaksi dapat dijelaskan secara jelas. Yang ketiga, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tidak hanya mengejar keuntungan semata. Yang keempat, berbasis risiko. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko. Berikut beberapa contoh. Yang pertama ada tabungan mudharabah. Nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola dan diinvestasikan. Keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Yang kedua, tabungan wadiah. Nasabah menitipkan dana kepada bank untuk disimpan dan dijaga. Bank tidak berhak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha, namun memberikan jasa penitipan. Dan yang ketiga, deposito mudharabah. Sama seperti tabungan mudharabah, namun dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dan yang terakhir, pembiayaan mudharabah. Bank membeli barang dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang sudah termasuk keuntungan bank. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan pada materi kali ini yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.